PKI-nya mana? Kok ngomong-ngomong PKI zaman sekarang? Ketika terbit buku Aku Bangga Jadi Anak PKI pada bulan Juni 2002, itu berarti 21 tahun yang lalu. Buku tersebut dicetak dan itu sudah tercetak sebanyak 2 juta eksemplar dan tersebar secara nasional. Fenomena menginjak Al-Quran yang di Bekasi, fenomena yang meminta 300 ayat Al-Quran dicabut, yang membakar masjid di Garut. Jadi kalau kita ikuti berbagai rangkaian peristiwa-peristiwa sejak reformasi 1998 sampai hari ini, saya ingin mengajak para jamaah, sebetulnya gerakan komunisme, gerakan PKI Palu Arit ini sudah semakin menunjukkan wajah aslinya. Saya memprediksi bahwa gerakan ini akan membuat korban yang jauh lebih banyak dari tahun 1965. Ya, karena gerakan-gerakan yang ujung-ujungnya memukul imam kemarin itu di Pekanbaru ya, tahun 2022 subuh tanggal 7 Mei 2022 ada jamaah dari SAP 9 maju ke depan subuh-subuh memukul imam. Ustadz Alex di Tangerang mau sholat maghrib baru di teras masjid ditembak mati di tempat. Jadi saya melihat terus menerus perilaku yang mengakibatkan korban, merusak fasilitas umat, menghancurkan perguruan Muhammadiyah, membakar masjid, membunuh ustadz. Dan sampai hari ini satupun kita tidak pernah tahu siapa mereka, dan tidak pernah kita mendengar ada yang disidang atau ada yang ditangkap. PKI-nya mana? Kok ngomong-ngomong PKI zaman sekarang? Sekarang PKI-nya ada di mana-mana. PKI-nya sudah berkuasa. PKI-nya sudah membubarkan FPI, termasuk kematian-kematian orang-orang di musim pemilu. 894 orang mati para petugas KPPS. Kita tidak boleh tahu apa dan kenapa sebabnya. Kalau kita agak nyinyir sedikit saja, kita akan dipersoalkan dengan sangat mengerikan. Jadi cengkeraman yang mulai dimainkan oleh mereka tentu bukan satu hal yang mendadak. Lalu pertanyaannya, Ustadz ini kan pengajian, kok pengajian bicara begitu? Justru yang mereka ingin habisi adalah umat Islam. Jangan salahkan kalau ada mereka yang mengatakan masjid ini tempat pemecah belah umat. Kan begitu. Bahkan berapa waktu lalu ada yang bilang ibu-ibu gara-gara pengajian suaminya nggak keurus. Kan begitu. Orang yang sama pun dahulu mengatakan jangan percaya kepada hari akhirat. Kan begitu. Jadi bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, hari ini kita berada pada satu negeri yang secara de facto sudah menjadi negara komunisme PKI. Saya ingat terakhir ada demonstrasi membakar bendera Palu Arit. Bayangkan, kita demonstrasi membakar bendera Palu Arit diancam mau ditangkap. Sementara membakar bendera La ilaha illallah, justru yang membakarnya justru pemuda Islam. Saya mencoba merujuk, ini buku karangan saya sendiri ya, tulisan saya sendiri. Ini buku saya yang kedua. Yang pertama adalah Mengganyang Komunis. Ini bahan buku yang dipakai di seluruh instansi ketentaraan, intelijen, dan pusat-pusat pendidikan kewaspadaan nasional. Dan lucu, orang seperti saya yang menekuni dan membidangi masalah ini secara mendalam, insya Allah, justru sayanya di penjara 4 tahun. Habib Rizik cuma ditanya bagaimana keadaan Habib, alhamdulillah sehat, dibilang berbohong, kena pasal kebohongan publik, divonis 4 tahun penjara. Siapa yang berbohong kata tidak akan naikkan BBM kalau jadi presiden? Siapa yang berbohong kata di kantong ada uang 11.000 triliun? Siapa yang berbohong punya 6.000 unit SMK? Siapa yang berbohong? Dia berbohong terus menerus. Justru dengan kita mengatakan kebohongan orang itu, malah kita yang dipersoalkan. PKI-nya sudah membuat kamu jadi penakut dan membuat kamu jadi nangis, membuat kamu diam dan membuat kamu tidak berbuat apa-apa.